Shalom jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembahasan kita Wahyu 15 ayat 1-8. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, roh hikmat, roh kebenaran bimbing hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan. Dan Roh Kudus bimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, roh yang sama. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sampai ke dalam pembahasan Wahyu 15 ayat 1-8. Ayat 1-3, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4-6. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan 7 malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 7-8. Dan satu dari keempat malaikat itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Mari kita baca yang bagian terakhir warna hijau ini. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari 7 malaikat itu. Sampai di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Mari kita membahasnya. Saudara sekalian, saya berikan judul umat pemenang milik Kristus. Wahyu 15 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Sebelum Rasul Yohanes bercerita tentang 7 malaikat dan 7 malapetaka, ia, yaitu Yohanes, diberi penglihatan tentang umat Tuhan yang telah menjadi martir bagi Tuhan. Mereka mati bukan karena kesalahan sendiri, tapi rela mati bagi Injil Tuhan. Dikatakan mereka berdiri di tepi lautan kaca. Nah, kita membandingkan dengan Wahyu 4 ayat 6a. Ya, Wahyu 4 ayat 6a dikatakan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Namun pada pasal 15 ayat yang kedua A ada penambahan. Dan aku lihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Itu penambahannya. Bercampur api. Api di dalam kitab suci sering dipakai sebagai simbol penghakiman terhadap manusia yang berdosa. Simbol penghakiman terhadap manusia yang berdosa. Jangan lupa Allah kita Allah Maha Suci, tapi juga Allah yang Maha Adil. Itu harus kita pahami. Ya.
Bandingkan Keluaran 9 ayat 24. Dikatakan, dan turunlah hujan es terhadap bangsa Mesir waktu itu ya, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Lalu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir. Ini salah satu bagian daripada 10 tulah hukuman terhadap Firaun dan Mesir pada waktu itu. Pada waktu orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan Mesir. Bandingkan lagi dengan Ibrani 12 ayat 29, dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Nah, saudara sekalian, setelah menyeberangi laut Merah, kita lihat dalam kitab Keluaran ya, setelah menyeberangi Laut Merah, Laut Kolsom itu, Nabi Musa mengajak umat Israel untuk memuji Allah juga. Ya, dia mengajak umat Israel yang 2 juta lebih orang itu untuk memuji Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, menyeberang Laut Kolsom, Laut Merah itu. Ya, lalu kemudian Musa mengajak mereka untuk menyanyi, memuji Tuhan. Dan Keluaran 15 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku memuji bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Maksudnya kuda dan penunggang Mesir itu, tentara Mesir itu, yang berusaha mengejar orang-orang Israel. Tapi ketika mereka lewat Laut Merah, dan Tuhan membalikan air yang ditahan itu, air yang menggenangi dan menutup mereka, dan membuat mereka semua binasa. Ya. Dikatakan Musa berkata, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang belum pernah melewati Laut Merah, mungkin Laut Merah itu, tapi kita sudah melewati akan laut dosa. Ya, dibebaskan oleh Tuhan Yesus daripada laut yang membuat kita jadi binasa. Kita dibebaskan dari cengkraman dosa menuju hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, dalam Wahyu 15 ayat 3 dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, dikatakan ini plus nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa dan benar, adil dan benar, segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu sekalian, mari kita nyanyikan lagu dengan syair seperti itu. Tapi saya yakin syairnya pasti waktu itu jauh lebih hebat, lebih luar biasa, ya, dan juga notnya, nadanya juga saya pikir mungkin lebih hebat. Ini hanya sebagai salah satu contoh daripada syair yang dibuat pada zaman sekarang ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Mari kita nyanyikan lagu itu bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nanti pada akhir khotbah kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama lagi. Nah, saudara sekalian, kata saksi dalam bahasa Yunani adalah martus. Martus. Setiap orang yang mau jadi martus Tuhan, mau jadi saksi Tuhan, perlu bersiap diri untuk menjadi martir Tuhan. Martus, martir. Ya, yang rela dan siap jadi saksi, perlu siap hati untuk jadi martir Tuhan kalau Tuhan kehendaki. Lihat kisah berikut ini. Nah, saudara sekalian, ini berikut adalah kisah tentang seorang perempuan yang namanya Perpetua. Perpetua dan budaknya yang bernama Felicitas, seperti gambar ini. Keduanya ditangkap tahun 203 Masehi oleh penguasa Turbuke. Kota Turbuke itu sekitar 50 km dari kota Kartago. Sudah lihat itu ada tanda panah Kartago yang sekarang disebut Tunisia. Di negara Tunisia. Perpetua adalah seorang ibu bangsawan berpendidikan yang baru saja melahirkan. Dan Felicitas, budak beliannya, itu dalam keadaan hamil tua. Felicitas baru dalam keadaan hamil tua. Sedangkan Perpetua ini seorang bangsawan yang baru saja melahirkan. Saat itu Perpetua berusia 22 tahun. Nah, mereka ditangkap dengan tuduhan propaganda agama Kristen. Mereka dianggap kalian propaganda agama Kristen ya. Tapi ketika dituduhkan tuh, ternyata tuduhan itu tidak terbukti. Sehingga mereka dilepaskan. Setelah dilepaskan, apa yang mereka perbuat? Perpetua dan Felicitas itu minta dibaptis. Mereka sudah percaya Tuhan, sekarang mereka belum dibaptis. Mereka minta dibaptis. Tapi akibatnya apa? Ketika orang-orang mendengar bahwa Perpetua dan Felicitas itu dibaptis, mereka ditangkap dan dipenjarakan lagi. Perpetua harus tinggalkan bayinya di rumah. Bayinya baru lahir, harus tinggalkan di rumah. Dan Felicitas melahirkan di penjara. Karena dia sudah hamil tua. Mereka keduanya divonis dengan dihadapkan kepada binatang buas di arena. Mengerikan ya. Kejam luar biasa. Ketika memasuki arena pembantaian itu, mereka berseru, kalian menghukum kami, tapi Tuhan yang akan menghukum kalian. Itu kata mereka. Kalian menghukum kami tidak bisa dan tidak boleh membalas. Tapi Tuhan yang akan menghukum kalian. Itu yang dikatakan. Nah, Perpetua dan Felicitas masih sempat saling tolong dalam kondisi itu. Ketika diserang oleh seekor sapi jantan yang galak, yang ganas. Saling tolong mereka. Tapi setelah itu mereka diserang oleh binatang yang lain. Itu macan tutul, beruang, dan celeng, babi hutan ya. Diserang. Setelah disiksa, ternyata mereka belum mati. Maka sebilah pedang di tangan seorang algojo berusaha menghabisi nyawa mereka. Tusukan pertama tidak mendalam. Perpetua hanya menjerit. Lalu dengan berani
Perpetua malah membimbing tangan algojo yang gemetar itu. Tangan algojonya sendiri gemetar. Lalu dibimbing oleh perpetua tangan algojo itu untuk menusuknya lebih tepat lagi. Ya, akibatnya perpetua dan Felicitas itu gugur karena luka pada diri mereka. Ketabahan mereka berdua memberi kekuatan batin kepada kawan-kawannya untuk terima mahkota kemartiran mereka. Jadi waktu itu sebagian orang Kristen merasa takut, gentar, tapi justru setelah mereka mati, mereka jadi semakin berani, ya, mendapat kekuatan batin yang oleh Roh Kudus, ya, lewat kesaksian kedua perempuan ini. Dan kedua perempuan itu gugur pada tahun 203 Masehi. Itu yang sejarah yang terjadi. Terus sekalian, dikatakan roh-roh para martir Kristen yang telah melewati masa-masa sulit di dunia. Mereka sampai dikatakan pada lautan kaca. Maksudnya lautan kaca di sini mempunyai makna simbolis, yaitu transparan. Tidak bisa ditutupi. Di hadapan Tuhan kita semua transparan. Gak ada yang bisa ditutupi. Gak ada yang bisa disembunyikan. Tuhan itu maha tahu. Transparan. Ya. Jadi mereka sampai pada lautan kaca di sorga dan memuji Tuhan. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan dua macam pujian. Pertama, mereka memuji Sang Anak Domba. Sang Anak Domba yaitu Yesus. Ya. Pujian tersebut hanya bisa dinyanyikan oleh para umat tebusan Allah. Yang belum ditebus oleh Allah nggak mungkin bisa menyanyi lagu ini. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Orang-orang yang sudah ditebus Tuhan menyanyikan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, karena mereka mengalami sendiri penebusan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kedua, mereka bernyanyi seperti Musa memuji Tuhan. Setelah umat Israel menyeberang Laut Merah. Ya, kita lihat dalam Keluaran itu yang kita sudah baca tadi. Dalam Wahyu 15:4 dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Semua orang akan takut dan memuliakan Tuhan. Tuh. Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Semua bangsa. Ya. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Keluaran 15 ayat 11 dikutip dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Para dewa, segala para dewanya orang Mesir begitu banyak. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Yahweh itu, Yehova itu. Siapakah yang seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Lalu sekalian, luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengenal Allah Bapa melalui anaknya itu Yesus. Dan Roh Kudus membantu kita. Puji Tuhan. Nah, nyanyian Musa diingat sebagai pembebasan terbesar dalam sejarah umat Israel secara jasmani. Itu pembebasan terbesar dalam sejarah umat Israel secara jasmani. Bayangkan, lebih dari 2 juta orang, mungkin hampir 3 juta, melewati Laut Merah. Dan Laut Merah itu dikeringkan sementara mereka menyeberang. Ketika orang Mesir mengejar, ketika sampai di tengah, Laut Merah itu kembali lagi. Akhirnya membenamkan mereka. Namun bagi umat tebusannya, tebusan Yesus, karya penyelamatan dari hukuman dosa jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat.
daripada penebusan orang Israel lewat Laut Merah itu. Karya Tuhan Yesus di atas salib jauh lebih hebat. Ya, karena kita dibebaskan, dilepaskan dari kungkungan dosa dan kungkungan maut. Puji Tuhan. Umat Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan dibelahnya Laut Merah. Namun umat pilihan Allah dibebaskan oleh karya penebusan oleh Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas salib. Ini penting sekali. Puji Tuhan. Umat Tuhan sudah melewati aniaya, lalu dibawa ke surga, negeri perjanjian yang kekal. Itu dalam konteks kitab Wahyu itu. Ya. Puji Tuhan. Nah, kembali tentang nyanyian para martir tadi. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Nah, saudara sekalian, lagu kaum martir itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, hampir seluruhnya berisi kutipan dari penyanyi lama. Kutipan dari penyanyi lama. Yang Wahyu 15 ayat 3a. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu kira-kira dikutip dari Mazmur 92 ayat yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ini kutipan dari Mazmur 92 ayat yang ke-6. Kemudian Wahyu 15 ayat 3b. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Dikutip dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Adil. Lalu Mazmur 15, Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Itu adalah kutipan dari Mazmur 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Kemudian Wahyu 15 ayat 4b dikatakan, sebab Engkau saja yang kudus. Itu kutipan dari Mazmur 111 ayat 9b. Namanya kudus dan dahsyat. Kemudian Wahyu 15 ayat 4b. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Itu dikutip dari Mazmur 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Puji Tuhan. Ya, kutipan dari beberapa Mazmur digabung dalam nyanyian yang kita baca dalam Wahyu 15 itu. Puji Tuhan. Nah, Wahyu 15 ayat 4c. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Itulah kutipan dari Mazmur 98 ayat yang kedua. Tuhan telah memperkenakan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Oke. Lagu kaum martir itu terdiri dari dua hal. Tadi kita sudah membahas yang pertama ya. Hampir seluruhnya berisi kutipan dari penyanyi lama. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Pujian mereka sama sekali tidak menyebut jasa-jasa mereka. Mereka tidak berkata, Tuhan lihatlah aku rela mati berkorban bagimu ya Tuhan. Tidak, sama sekali tidak menyebutkan jasa-jasa mereka. Semua pujian hanya untuk Allah. Jasa-jasa mereka terlupakan. Ya, mereka hanya ingat semua untuk Allah saja. Semua pujian hanya untuk Allah saja, bukan untuk diri mereka yang sudah berkorban itu. Dikatakan besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan.
Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nggak ada lagi kemuliaan bagi diri sendiri, tapi kemuliaan bagi Tuhan saja. Siapa yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Ya, semua nama Tuhan. Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Jadi kalau kita bertemu dengan Tuhan di surga, nggak ada lagi kebanggaan diri. Ya, semua umat Tuhan yang masuk surga hanya memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, seorang bernama H.B. Sweet berkata apa? In the presence of God, di hadirat Allah, the martyrs forget themselves. Para martir itu lupa terhadap diri mereka sendiri di hadapan Allah, hadirat Allah. Their thoughts absorbed by the new wonders that surround them. Segala pikiran mereka diserap dengan kemuliaan, dengan hal yang hebat yang mereka alami di sekitar mereka. Dan mereka tidak lagi dan lupa akan segala kebanggaan diri mereka. Nggak ada artinya. Semua adalah mereka hanya memuliakan nama Tuhan. Mereka terpukau, sungguh-sungguh terpukau dengan segala kemuliaan Tuhan. Dan mereka hanya memuji Tuhan saja, bukan memuji diri sendiri. Itu kata H.B. Sweet, ini orangnya. Ya. Di surga, manusia melihat rencana Allah yang besar. Dan manusia hanya memainkan sedikit bagian saja. Orang berkata, jemaatku 1.000, jemaatku ribuan. Bahkan puluhan ribu. Kalau engkau bisa melayani sampai sekarang, itu bukan karena jasamu, tapi itu karena kekuatan dan kemampuan dan urapan dari Roh Kudus. Itulah hikmat dari Tuhan. Jangan kau mencuri kemuliaan dari Tuhan. Segala kemuliaan kembalikan kepada Tuhan saja. Di surga, manusia melihat rencana Allah yang besar dan manusia hanya memainkan sedikit bagian saja. Umatnya menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan Allah yang maha besar. Kecil saja kita ini. Allah itu maha besar. Di surga, segala kepentingan diri sendiri lenyap sudah. Dihapus oleh kebesaran dan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita angkat tangan kanan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Pria saja
setiamu, adil dan benarlah jalanmu. Perempuan saja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. bersama-sama angkat tangan kanan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, layak disembah, Layak disembah, layak disembah. sekali lagi layak disembah. Layak disembah. Benar ya Tuhan, Engkaulah pencipta kami, Engkaulah penebus kami, Engkau sungguh-sungguh layak disembah. Bukan manusia yang kami sembah, bukan malaikat yang kami sembah, bukan setan yang kami sembah, tapi hanya Tuhan, hanya Allah Tritunggal yang kami sembah dan muliakan. Walaupun di tengah-tengah dunia ini sebagian anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan untuk mengalami aniaya, tapi Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami tetap setia mengiring dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.